Halo teman-teman, di sini saya akan membahas bentuk-bentuk penyimpangan demokrasi terpimpin di Indonesia yang dibuat oleh Fauzia Laras, Giska Navidatus, dan Saskia Ramadhani. Simak terus ya teman-teman. Dari teman-teman ada yang tahu gak sih kapan masa demokrasi terpimpin dimulai? Jadi, sistem demokrasi terpimpin berlangsung antara 5 Juli 1959 ketika dekret presiden dikeluarkan dan 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar. Berikut bentuk-bentuk penyimpangan demokrasi terpimpin. Kekeliruan penafsiran Pancasila. Perlu diketahui bahwa periode ini dijalankan berdasarkan sila keempat pada Pancasila. Namun penafsiran tidak dilakukan secara utuh, tetapi menganggap bahwa pemimpin terletak pada pemimpin besar revolusi. Hal itu memicu terjadinya perilaku otoriter. Selanjutnya, pergeseran makna demokrasi terpimpin. Pada pelaksanaannya, demokrasi terpimpin lebih cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai demokrasi karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat. Selanjutnya, pembentukan organisasi MPRS. Pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pembentukan MPRS ini dipilih sekaligus diangkat langsung oleh presiden. Hal ini termasuk bentuk penyimpangan karena seharusnya dipilih melalui pemilu. Selanjutnya yaitu pembentukan DPR gotong royong. Pembentukan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jabatan tersebut hanya mempunyai peran sebagai instrumen politik bagi lembaga kepresidenan. Di sisi lain, lembaga legislatif mempunyai peran yang cenderung lemah. Selanjutnya, presiden seumur hidup. Pada masa ini ditetapkan pengangkatan presiden seumur hidup karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Padahal pasal 7 UUD 1945 telah mengatur terkait presiden yang bisa memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Adanya ketetapan MPRS nomor 3 1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya yaitu peran ABRI. ABRI yang harusnya menjaga keamanan dan pertahanan negara malah menjadi kekuatan politik yang sangat kuat. Apalagi saat 1/3 menteri di kabinet kerja diisi oleh anggota ABRI. Selanjutnya, proyeksi anggaran. Proyek yang inovatif semacam ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi tentu diharapkan dapat mendatangkan hasil yang memuaskan untuk meningkatkan performa bisnis. Dan yang terakhir adalah pembentukan kabinet kerja. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45. Sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan presiden atau eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPR GR sebagai menteri, di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden. Maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif. Adakah hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya adalah yang pertama, mengawasi proses pemilu melalui pengawas dari pemilu, partisipasi masyarakat, dan publikasi media. Yang kedua, menjamin hak politik warga negara dengan memperbaiki administrasi kependudukan. Dan yang terakhir, memberi sanksi hukum kepada pelanggar demokrasi dan sanksi diplomatik kepada negara yang melanggar demokrasi. Kesimpulan yang dapat diambil pada topik kali ini yaitu bahwa sistem ini yang seharusnya menjadi bentuk demokrasi yang lebih terkendali justru mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.